jawabnya yang kompak, yang keras, yang semangat. Ibu ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pintar. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, kita harus menjaga kesehatan kita. Apalagi yang kita tahu saat ini, kadang cuaca hujan, kadang panas. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana caranya menjaga kesehatan? Ya, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, terus apa lagi? Mandi yang bersih. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu tadi, dan berolahraga. Nah, pintar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Nah, pintar. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian. Reka Murniawati, Herlin Akifah, ya, Rahmatul Rumah. Mana Rahmatul Rumah? Oh, itu Rahmatul Rumah. Silviana Agustin, ya. Fajar Aldian, ya, hadir. Nah, masuk semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang cara bagaimana memperoleh data. Bagaimana caranya? Melalui apa, Silvi? Melalui wawancara. Kemudian apa? Angket. Nah, pintar sekali. Lalu hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang penyajian data. Setelah kita memperoleh data, maka kita harus menyajikan data tersebut. Bagaimana cara menyajikan datanya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kan kalian sudah ke UKS ya, untuk diukur apa? Tinggi badan dan berat badan kalian. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memperoleh data. Bagaimana? Ya, dengan diukur seperti itu ya. Kemudian nanti data tinggi badan dan berat badan kalian akan disajikan dalam berbagai bentuk yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, sampai di sini ada yang tidak paham tentang materi yang kemarin? Tidak, sudah paham semua? Jadi hari ini ibu akan melanjutkan materi yaitu penyajian data. Sebelumnya ibu akan membagikan kalian ini buku yang sudah ibu siapkan. Nih, silakan. Nah, sekarang ibu mau kalian membaca buku halaman 3, silakan dibuka halaman 3. Nah, ibu mau kalian membaca mulai halaman 3 sampai halaman 7. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, silahkan membaca. Nah, sudah selesai semua membacanya? Silvi sudah? Alji sudah? Sudah selesai. Nah, anak-anak, tadi kalian membaca tentang apa? Ayo, tentang penyajian data. Nah, tadi penyajian datanya kalian belajar tentang apa? 1. Tabel. Kemudian yang kedua apa? Diagram. Pintar Reka. Diagram apa Reka? Diagram gambar. Terus selanjutnya Herlin apa? Apa Herlin? Diagram batang. Terus selanjutnya yang terakhir diagram garis. Nah, pintar. Nah, sekarang ini ibu akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Seperti yang ada di buku kalian itu, halaman berapa? Halaman 3 itu ada bentuk tabel, yaitu seperti yang kalian itu, yang di buku kalian, yaitu ada nomor, ada golongan darah, ada nama siswa. Nah, itu dijadikan tabel menjadi itu yang di bawahnya, yaitu golongan darah,
banyak anak atau frekuensi. Jadi golongan darah ini tadi ada yang memiliki golongan darah apa saja? A, B, AB, dan O. Itu golongan darahnya. Kemudian terus banyak anak atau frekuensi itu yang memiliki golongan darah A berapa anak? 12 anak. Yang memiliki golongan darah B berapa anak? 7 anak. AB berapa anak? 3 anak. Dan O berapa anak? 8 anak. Kemudian sampai sini ada yang tidak paham bagaimana bentuk tabel, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada yang tidak paham? Nah, paham semua ya. Kemudian ibu lanjut yang nomor 2 yaitu diagram gambar. Nah, diagram gambar ini sebenarnya sama dengan bentuk tabel, tapi kalau tabel itu tadi kita menyajikan data-data dalam bentuk angka. Tapi kalau diagram gambar ini, angka-angka tersebut disajikan atau disimbolkan dalam gambar. Seperti itu yang di buku kalian. Itu adalah data peminjaman buku di perpustakaan SDN di laporan 3. Hari Senin ada berapa orang? Ada 25 orang, ada 25 siswa. Nah, gambar buku yang besar itu melambangkan mewakili 10 orang siswa. Jadi, kalau misalnya hari Senin sebanyak 25 siswa, jadi gambar buku besar itu ada 2 buku besar dan 1 buku kecil yang mewakili 5 orang siswa. Seperti itu contoh diagram gambar. Ada yang belum paham sampai di sini? Mau paham semua. Yang ketiga yaitu diagram batang. Nah, di buku kalian itu contoh diagram batangnya seperti itu, data pekerjaan orang tua. Nah, contoh diagram batang itu seperti ini ya. Nah, PNS sebanyak 8 orang. Di bawah ini adalah pekerjaan orang tua. Jadi apa pekerjaannya? PNS. Terus apa lagi? TNI. Ya. Nah, tuh bisa kalian baca itu PNS sebanyak berapa orang? 8 orang. 8. Jadi kita tarik garis seperti ini batang. Nah, gitu ya anak-anak. Paham semua? Kemudian yang kedua ini TNI. TNI ada berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. 5 kita tarik. Nah, samakan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Paham semua? Paham. Selanjutnya yang terakhir yaitu diagram garis. Diagram garis. Nah, diagram garis itu sama seperti yang ada di buku kalian. Contohnya itu ada data apa? Data berat badan Hasan selama 5 tahun terakhir. Nah, seperti itu contohnya, sama seperti diagram garis, diagram batang, tapi di diagram garis itu kita menarik garis, bukan menggambar batang. Kita contohnya seperti ini kita tarik, ini ya. Kemudian ini kita tarik lurus, kemudian ini. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Ya, itu adalah diagram garis. Nah, sampai sini ada yang tidak paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Absen 1 sampai absen 6 adalah kelompok 1, absen 7 sampai absen 12 adalah kelompok 2, absen 13 sampai absen 18 adalah kelompok 3. Nah, kita ngapain sih Bu berkelompok? Nah, ini sekarang Ibu memiliki media ular tangga. Kalian semua masih tahu kan ular tangga itu bagaimana cara memainkannya? Nah, ya sama seperti ular tangga yang biasanya, tapi ular tangga yang Ibu punya ini ada nomor yang memiliki tanda tanya. Nah ini. Kemudian ini juga ada media ini, ya. Lalu Bu, bagaimana cara kita memainkannya? Seperti ular tangga biasanya, kalian cukup melempar dadu ini, ya, seperti main ular tangga biasanya. Tapi jika ini pion kalian berhenti pada nomor yang ada tanda tanya, maka kalian harus menjawab pertanyaan yang telah Ibu siapkan. Nah, Peter, lalu bagaimana Bu cara menyajikan pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, ini kita putar roda ini. Ya, kita putar roda ini. Jadi, misalnya kalian putar
Kalian sudah mendapatkan soal, terus kalian putar. Nah, kali ini berhenti di diagram gambar. Jadi, nanti kalian menyajikan soal tersebut dalam bentuk diagram gambar. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Lalu yang menang bagaimana, Bu? Kelompok yang menang adalah kelompok yang sampai finish duluan dan sudah mengerjakan banyak soal. Kelompok yang sudah mengerjakan banyak soal, yang paling banyak mengerjakan soal itu adalah kelompok yang menang. Kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah dari ibu dan kelompok yang kalah akan mendapatkan hukuman. Permainannya seru sekali pasti. Nah, kelompok berapa yang menang? Kelompok 2. Nah, pintar, kelompok 2 nanti hadiahnya akan ibu kasih setelah pembelajaran. Nah, anak-anak, selanjutnya hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang penyajian data. Empat bentuk tadi apa? Tabel, diagram gambar, diagram garis, dan diagram batang. Nah, kelompok yang kalah tadi, kelompok siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian maju untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan Silvi maju. Nah, beri tepuk tangan kepada Silvi yang sudah maju dan sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini seperti yang sudah kita dengarkan, Silvi tadi menjelaskan bahwa kita sudah belajar tentang penyajian data. Selanjutnya, ibu mau kalian mengerjakan soal yang telah ibu siapkan ini. Nanti kalau sudah kalian kumpulkan di meja ibu ya. Ini silakan. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.